Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan, dan adik-adik yang berbahagia. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan hasil rapat koordinasi persiapan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 yang berlangsung di Bandung pada tanggal 22-24 Februari yang lalu. Untuk kali ini kita akan bahas bagian ketiga, yakni tentang pemanfaatan website AKM untuk mendalami berbagai hal terkait dengan asesmen kompetensi minimum atau minimal, dan juga untuk melakukan uji coba soal-soal AKM, di mana di situ ada berbagai soal AKM baik terkait dengan literasi maupun numerasi, sebagaimana tadi sudah kami singgung. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen dan nanti kita akan langsung praktekkan ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi kita akan di bagian ketiga, maaf Bapak Ibu ya. Ini bukan bagian kedua, ini bagian ketiga. Saya ganti bagian ketiga. Jadi bagian ketiga ini kita akan memanfaatkan website AKM untuk mendalami berbagai hal terkait AKM, termasuk apa itu AKM, kemudian di situ juga bagaimana nanti protokol kesehatan terkait dengan pelaksanaannya. Kemudian juga ada soal-soal yang dapat dimanfaatkan untuk uji coba soal AKM. Nah, sebelumnya tadi sudah kita bahas, nah ini alamatnya Bapak Ibu ya. Website AKM itu adalah https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Nah, ini halaman awalnya begini Bapak Ibu. Asesmen kompetensi minimum itu apa? Nah, di sini nanti akan tampil apa yang dimaksud dengan AKM, dan juga ada ini literasi teks. Bahkan ada dua hal yang bisa Bapak Ibu download juga. Ini ada beberapa video tutorial, ini tentang protokol kesehatan, ini tentang paparan dari Mendikbud terkait dengan AKM. Nah, di mana di sini di dalam website tersebut ada penjelasan umum mengenai asesmen nasional dan AKM. Kemudian ada lebih dari 500 soal AKM untuk publik yang memiliki pemahaman mengenai hal yang diukur dalam AKM. Ada beragam jenjang, beragam format soal, serta beragam konteks. Ada buku saku implikasi literasi membaca dan numerasi dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Ada beberapa video panduan. Ada video panduan sampel cadangan serta responden guru dan kepala sekolah pada survei lingkungan belajar. Ada video infrastruktur pendukung implementasi asesmen nasional baik daring maupun semi daring. Ada video protokol kesehatan pelaksanaan asesmen nasional, ada menu coba AKM. Jadi di launching 10 Maret, jadi kita sudah bisa menggunakan ya. Ini diperuntukkan bagi murid. Murid bisa mencoba satu set soal literasi membaca dan numerasi sesuai jenjangnya. Kalau peserta SD ya bisa SD. Kalau Bapak Ibu guru bisa nyoba yang berbagai macam Bapak Ibu ya. Kemudian setiap set soal akan terdiri dari 5 format atau bentuk butir soal. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, uraian, dengan satu stimulus masalah. Di bagian akhir
murid akan mendapatkan tabel yang menyandingkan jawabannya. Jadi saya tadi sudah mencoba, ada jawabannya, kemudian kunci jawabannya. Jadi bisa mencocokkan benar salahnya. Nah, ini, mari Bapak Ibu nanti kita buka coba website dengan alamat ini. Jadi bisa kita copy saja alamat ini nanti Bapak Ibu daripada ngetik. Kemudian kita buka internet ya Bapak Ibu. Ini bisa kita buka halaman baru. Nah, ini ya Bapak Ibu, https kemdikbud.go.id/akm. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini, nah ini asesmen kompetensi minimum AKM. Asesmen kompetensi minimum merupakan, nah tadi ya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa tampilnya. Nah, ini literasi. Ini bisa Bapak Ibu baca-baca di situ. Nah, kemudian ini ada coba. Nah, ini ada video kebijakan asesmen, silakan nanti Bapak Ibu putar. Kemudian kepesertaan, moda, kemudian asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum. Ini akan saya putus saja, akan saya putar dulu tentang protokol kesehatan. Nah, silakan nanti bareng-bareng kita perhatikan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa ini yang padahal sampai ngomongnya, mohon maaf pada gangguan Bapak Ibu ya. Nah, ini kita akan coba putar video dulu ya. Jadi ini videonya. Protokol Kesehatan Asesmen Nasional. Asesmen nasional dirancang dalam rangka memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan menengah untuk mendapatkan potret komprehensif guna melakukan evaluasi dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Ada dua hal yang wajib dilaksanakan oleh sekolah penyelenggara asesmen nasional untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan pada saat persiapan lokasi pelaksanaan asesmen nasional dan penerapan protokol kesehatan oleh seluruh pihak yang terlibat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Terlibat pada hari pelaksanaan asesmen nasional. Pada masa pandemi, panitia dan pihak satuan pendidikan perlu memastikan kesiapan lokasi penyelenggaraan asesmen nasional sudah sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Beberapa hal yang wajib dilakukan satuan pendidikan dalam persiapan lokasi, antara lain menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di depan gerbang sekolah, dan berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Membersihkan lingkungan satuan pendidikan dan ruang pelaksanaan asesmen nasional dengan cairan disinfektan, khususnya handle pintu, saklar lampu, meja dan kursi, komputer, keyboard, dan fasilitas lainnya yang sering terpegang oleh tangan. Panitia juga diwajibkan untuk melakukan proses disinfektan ruangan dan fasilitas kegiatan asesmen nasional yang telah digunakan oleh peserta sesi sebelumnya pada saat pergantian sesi. Menyediakan alat pengukur tubuh termogan dan seorang petugas untuk mengukur suhu tubuh di gerbang sekolah dan memastikan semua orang yang datang ke lokasi asesmen nasional memakai masker. Mengatur tempat duduk peserta asesmen nasional dengan kapasitas 50% dari total kapasitas ruangan, serta menjaga jarak 1,5 meter atau menyisihkan satu meja kosong antara peserta asesmen. Menyediakan masker sebagai cadangan untuk diberikan kepada peserta dan petugas yang tidak menggunakan masker.
mengatur kedatangan peserta setiap sesi sehingga tidak terjadi antrian serta kerumunan saat pergantian peserta antar sesi. Bapak Ibu, ya. Pada saat pelaksanaan asesmen nasional, para peserta wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker selama berada di lokasi asesmen nasional. Petugas sekolah mengukur suhu badan peserta sebelum masuk ke lokasi asesmen nasional. Mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol sebelum memasuki ruangan asesmen. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain, tidak melakukan kontak fisik dan tidak berkerumun selama berada di lokasi asesmen nasional. Membawa dan menggunakan alat tulis pribadi. Peserta asesmen nasional Pihak sekolah perlu menyiapkan alat pendukung penerapan protokol kesehatan dan melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta sebelum tanggal pelaksanaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan para peserta asesmen nasional serta mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan pendidikan. Ini pusat asesmen nasional pembelajaran ya, Pusmenjar. Di YouTube-nya ya Bapak Ibu. Nah ini jadi Bapak Ibu bisa putar video-video yang lain ya. Ini ada 6 video, silakan nanti Bapak Ibu diputar. Saya tadi sudah putar satu saja, nanti kalau saya putar semua kelamaan. Nah kemudian di sini ada, di sini ada lembar tanya jawab. Ini PDF, Bapak Ibu bisa download. Ya. Ini ada AKM dan implikasinya dalam pembelajaran bentuk PDF, bisa Bapak Ibu download, Bapak Ibu tinggal klik ini saja. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ini bisa Bapak Ibu download, ya. PDF, jadi Bapak Ibu download saja ini silakan. Atau mau download yang ini boleh. Ya. Nah, tadi. Tidak nampak ya, tidak nampak ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nanti Bapak Ibu download tadi yang tanya jawab. Nah, Bapak Ibu bisa juga ini menyarankan para siswa suruh mencoba ini soal AKM atau bisa diklik di sini, bisa diklik di sini. Ya. Misalnya kita klik di sini, ya. Ayo coba. Atau klik di sini boleh. Ya. Ini secara mandiri. Nah ini Bapak Ibu, ya. Jadi mau jenjang apa? Mau SD, SMP, kalau SD, MI ini atau SMP kita pilih di sini. Apakah SMA, SMK? Misalnya saya pilih, saya tadi sudah nyoba SD, sekarang mau coba SMP, MTS. Lanjutkan. Nah, jadi ini login, biar aja ini saja. Klik. Ini tadi peserta 1, ini SMP, nah, namanya diketik. Misalnya nama saya Daliana. Lahir, misalnya saya tanggal 22, bulannya Mei. Nah, tentu tahunnya, anggaplah misalnya 96 misalnya ya. Tokennya ini Bapak Ibu ya. Token diketikkan di sini yaitu PWSQ apa PSQLWU. Jadi ini ya Bapak Ibu bisa aja di copy baru dipaste di sini baru submit. Kita rahasia SMP 60 menit ya, kita mulai. Nah, ini soalnya hijau kampungku di tengah kota aku dan belimbing wulo. Baca dulu. Aku tadi menawarkan bibit pohon belimbing kepada beberapa tetangga. Kalau mereka ikut menanam pohon, jalan kampung ini akan menjadi lebih teduh. Tidak seperti sekarang. Ada bagian yang teduh, ada bagian yang panas. Ada yang beralasan air sedang susah didapat. Ada yang berkata nanti ya
tunggu musim hujan datang lagi, aku kecewa ya. Mereka tidak ingin menggunakan air terlalu banyak. Saat ini memang sebaiknya kita hemat air, kata ayah. Tentu saja aku semakin merengut kalau air tetap sukar didapat. Tidak ada orang yang mau menanam pohon belimbing wuluh itu. Tapi jangan khawatir, masalah air untuk menyiram tanaman sebentar lagi akan terbantu oleh proyek Pak RT, kata ayah. Kampung kita akan punya Pandora L. Pandora L, apa itu ya? Nih gambarnya. Ini maket dari pengelolaan limbah yang baru saja selesai dibangun di kampung kita. Bangunan ini ada di dalam tanah dan berguna untuk mengolah limbah rumah tangga saja, seperti air cucian, kata ayah. Nah, ini bacaannya cukup panjang ya Bapak Ibu. Air hasil pengolahan dari Pandora L digunakan untuk kegiatan menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Pemasangan Pandora L terletak di Kampung Genteng, Candirejo di tengah kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Diadaptasi dari hijau kampungku di tengah kota, aku dan belimbing bulu, karya Tias KW. Ini soalnya Bapak Ibu. Jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing bulu? Ini milih salah satu. Ya. Tidak, warga akan tetap saja malas menanam dan merawat pohon belimbing bulu. Ya, karena Kampung Genteng Candirejo telah berhasil mencontohkan, tentu saja ini berdasarkan bacaan tadi, cara pengelolaan air limbah. Tidak, karena warga tidak ingin menggunakan air terlalu banyak saat musim kemarau. Ya, karena kekhawatiran kurangnya air di musim kemarau akan terpecahkan dengan dipasangnya Pandora. Nah, ini mana yang tepat? Dapatlah kita pilih ini. Nah, misalnya. Ini Bapak Ibu, ini kalau nanti ragu-ragu masih diperbaiki. Kalau tadi kita sudah jawab, bisa melihat soal sebelumnya, tapi kalau sudah yakin bisa lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya. Nah ini, manakah, jadi tetap bacaannya tetap ya Bapak Ibu terlihat, ya, tidak langsung bacaannya hilang, tapi terlihat tetap bisa dibaca lagi kalau andaikan ketika para siswa itu mengerjakan soal. Ya. Jadi tidak seperti kalau kertas, soal di kertas itu kan ketika bacaan itu soalnya di sini harus buka lagi, ini tidak, tapi tetap ada di atasnya. Bapak bisa lihat ininya, jadi bacaannya tetap ada meskipun soalnya sudah berganti. Ini manakah hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Kekurangan air di musim kemarau, alat untuk mengolah air, pengadaan biaya untuk pemasangan Pandora, penanaman belimbing buluh. Misalnya pilih ini. Alat untuk mengolah air tadi, misalnya sudah dua itu saja misalnya. Silakan nanti bagaimana nanti kita lihat sampai akhir, nanti akan ada kuncinya. Nah, biar agak cepat ya Bapak Ibu. Saya tidak memfokuskan ini nanti benar apa tidak ya. Nah, ini bandingkan setiap tokoh aku dan ayah terhadap situasi yang ada pada cerita tersebut. Beri tanda centang kolom aku, ayah, atau aku dan ayah untuk setiap pernyataan. Tokoh yang peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal mereka. Apakah aku atau ayah, atau aku dan ayah? Wah, dan ayah. Tokoh yang memiliki ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Oh, misalnya. Tokoh yang mengajak orang di sekitar untuk melakukan gerakan perbaikan. Dan ayah. Tokoh yang kecewa karena para tetangga enggan diajak menanam. Oh.
tokoh yang optimis bahwa Pandora akan menjadi solusi kurangnya air di musim kemarau. Ya, misalnya. Nah, ini itu Bapak Ibu. Jadi ini soal menjodohkan ya Bapak Ibu ya. Ini maaf, bukan menjodohkan ini ya. Model apa ini Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut misalnya berikutnya. Bacaannya tetap ada, sehingga ketika mau menjawab bisa melihat bacaan. Ini dari wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa perbincangan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim, kan misalnya kemarau. Nah, ini ngisi titik-titik yang ngisi isian singkat soalnya. Kemudian lanjut. Nah, ini soal menjodohkan ya. Pasangkanlah sesuatu yang disebutkan oleh tokoh dalam cerita tersebut dengan benda yang dimaksud. Hal yang ditawarkan oleh tokoh aku kepada tetangganya. Oh, Bapak Ibu. Ini dengan apa? Pohon belimbing buluh. Nah, ini misalnya. Nah, nanti akan terhubung begitu. Hal yang akan segera dimiliki oleh warga. Ini misalnya. Nah, kemudian hal yang disarankan oleh tokoh ayah untuk dihemat. Nah, itu. Jadi ada sisa ya. Nah, kalau pas nanti mudah. Misalnya nanti kalau ragu-ragu centang sini nanti bisa diperbaiki. Nah, misalnya lanjut. Kalau melihat soal sebelumnya kita coba klik. Kalau ganti jawaban, klik ganti jawaban ya. Hanya lihat soal sebelumnya ya. Itu tadi sudah diisi kan. Berikut. Itu Bapak Ibu ya. Nah, itu sudah ya kan. Kita lanjut soal berikut. Soalnya ketika tokoh aku menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada ayah, tokoh aku justru merengut. Jelaskan alasan tokoh aku menunjukkan ekspresi tersebut kepada ayah. Jelaskan alasan. Alasannya apa? Misalnya karena warga enggan atau apa? Enggan atau tidak mau menanam belimbing buluh dengan alasan untuk menghemat air misalnya. Air. Misalnya ya. Soal berikutnya. Nah, saya ke soal berikutnya. Ini soalnya, siapakah yang memaparkan informasi di dalam teks tersebut? Siswa, guru, kepala sekolah, orang tua. Siapa Bapak Ibu? Ya. Nah, ini. Oh ini ya. Ini ada praktek STEM ya. Berangkat, nah ini ada bacaan lagi Bapak Ibu, sudah ganti bacaan ya. Berangkat dari keprihatinan siswa SMP Negeri 23 Bandung melihat krisis air di sekolah, mereka bereksperimen membuat ini guru pembimbing Soleha menangkap kepribadian para siswa didiknya, kemudian mengajak mereka mencari solusi dengan melakukan riset mandiri. Ketika membuat ini, anak-anak sempat stres karena tidak terbiasa. Biasanya kan berupa resep. Kalau ini harus menggali, mencari tahu sendiri, tapi begitu lihat hasilnya mereka sangat bahagia. Tutur Amalia guru IPA.
Dari hasil penelitian siswa menemukan bahan-bahan harganya terjangkau ya. Siapa yang memaparkan ini? Ya. Literasi ya Bapak Ibu. Ini yang sudah yang kedua. Nah, hanya saja ini. Sebutkan 2 bahan yang efektif menjernihkan air dengan informasi yang tersedia di dalam tag. Nah, ini tidak boleh ngarang Bapak Ibu sesuai dengan tag ya. Nah ini, wah ini kita lihat di sini. Dari percobaan ini adalah zeolit dengan dilanjutkan arang aktif, pasir aktif, lalu diisi kembali dengan zeolit. Posisi teratas filter akuarium. Jadi apa Bapak Ibu? Nah, siloid, arang aktif, pasir aktif. Jadi sudah menyebutkan apa ini? Sebutkan 2 bahan. Misalnya pasir aktif. Apa tadi? Pasir aktif, arang aktif. Ini praktek STEM. Nah, ini paragraf ya. Sudah ini karena saya ini supaya cepat saja misalnya saja ya Bapak Ibu ya. Saya tidak nanti biar benar salahnya nanti misalnya ini dengan ini misalnya. Nah, ini saya tidak baca ya Bapak Ibu ya. Nah, karena waktu. Ini misalnya dengan ini. Nah, oke lanjut. Nah, nanti biar cepat saja ini. Misalnya apa saja dampak yang akan terjadi jika karya penjernih air dapat digunakan di lingkungan SMP Negeri 23 Bandung. Kamu bisa memilih lebih dari 1. Air sekolah tidak lagi berwarna kuning dan keruh. Pecinta karya akan terkenal dan mendapatkan banyak keuntungan. Fasilitas wudhu sekolah dapat menghasilkan energi ramah lingkungan. Itu aja dah misalnya. Lanjut. Menurut informasi yang ada dalam tag, perbedaan utama antara alat penjernih air buatan siswa dan alat filter air yang umumnya dijual di internet terkait dengan misalnya harga. Misalnya, ya. Soal berikutnya, banyak ini pernyataan. Kualitas air sekolah yang bersumber dari sumur resapan berwarna kuning dan berbau. Fakta atau opini? Pak. Begitu melihat air karyanya, semua murid sangat bahagia. Fakta. Bahan-bahan air untuk alat penjernih air harganya lebih murah dibandingkan filter air di internet. Misalnya ini. Nah, ini misalnya ya. Banyak Bapak Ibu. Ini. Mengapa murid sekolah diharapkan dapat ikut memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar? Kamu bisa memilih lebih dari 1 jawaban, tentunya berdasarkan ini ya. Misalnya ini. Lingkungan sekitar adalah masalah utama yang harus segera dicari solusinya oleh seorang murid. Pada dasarnya murid memiliki tanggung jawab, oke, menjadi sumber. Ya sudah, ya. Akan mau pilih ini juga silakan ya. Nah, soal berikutnya masih ada lagi ya karena SMP ini agak banyak Bapak Ibu ya. Tuliskan 2 pesan yang kamu peroleh dari tag informasi tersebut. Misalnya 1,
pentingnya melakukan percobaan, misalnya yang kedua, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya ya, ini perumpamaan pantun, simpulan apa yang kamu dapat mengenai perempuan dalam puisi tersebut. Ya. Baca ini Bapak Ibu, perempuan yang membawa bakul buta, dari manakah mereka ke stasiun kereta, mereka datang dari bukit-bukit desa sebelum peluit kereta pagi terjaga, sebelum hari bermula pada dalam pesta kerja. Perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara, mereka berlomba dengan Surya menuju gerbang kota, menurut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja. Perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Perempuan dalam disebut simpulan apa ya? Bapak Ibu, misalnya perempuan kerja keras ya. Itu. Nah, misalnya ini ya. Masih ada lagi soal berikutnya. Latar tempat yang disampaikan di dalam bait pertama, perempuan bakul di pagi buta dari bukit-bukit desa sebelum peluit kereta pagi, belum hari bermula dalam pesta kerja. Stasiun kereta ya Bapak Ibu ini. Stasiun dan bukit desa ya. Stasiun dan bukit desa. Nah, berikutnya lagi belum selesai. Pasangkanlah bait puisi yang ada di jalur kiri dengan isi puisi yang ada Nah, ini misalnya saja saya tidak sempat baca ya Bapak Ibu. Misalnya ini. Nah, ini misalnya ya. Ini. Saya tidak sempat baca, mohon maaf ya. Ini sudah mau maghrib ya. Nah, soal berikutnya. Nah, maaf saya tidak benar salah tidak jadi masalah ya Bapak Ibu ya. Anak-anak sekalian ya. Pernyataan. Sudah ini. Pedagang dari desa berjalan ke kota. Perempuan perkasa adalah ibu-ibu pedagang, ya misalnya. Perempuan perkasa berangkat dari perbukitan desa menuju stasiun. Nah, misalnya tidak sesuai misalnya ini tidak sesuai misalnya. Nah, ini belum selesai. Jika kamu membaca puisi tersebut, sikap apa yang dapat ditiru dari tokoh dalam ini? Kerja keras, ya. Rajin, ya. Nah, belum selesai juga. Siapakah perempuan perkasa yang dimaksud oleh pengarang pada puisi tersebut? Hanya pekerja keras, ya. Misalnya, sempat ini sudah mau maghrib, malah belum selesai.
Untuk apa perempuan itu membawa bakul ke kereta? Misalnya ini nih. Saya tidak sempat baca ya, Ibu, biar cepat saja. Nah, ini selesai tes, kembali. Nah, jadi kalau selesai tes, klik selesai tes. Kalau kembali, kembali. Ini misalnya selesai tes. Nah, baru nanti di sini akan ada jawabannya, Bapak Ibu ya. Tuh, nah, jadi ini ya, jadi nomor 1 berarti salah, nomor 2 benar, nomor di sini salah ya. Itu, ya. Tuh. Kemudian di sini ini benar, ini benar, ini benar. Nah, di sini kemarau benar. Kelompok bimbing buluh. Ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini nanti ya. Jadi kiranya website ini Bapak Ibu, kalau mau diunduh hasil boleh ya kan? Misalnya unduh hasil. Nah, maka hasilnya akan ada di sini ya. Untuk mencocokkan misalnya ya. Ibu dari desa pekerja keras ya, berdagang di kota ya. Ini bisa dilihat hasilnya. Nah, ini nanti bisa di print out misalnya ini. Nah, kiranya website ini bisa Bapak Ibu sarankan kepada siswa-siswi Bapak Ibu untuk dilakukan, untuk melakukan apa? Latihan, latihan mengerjakan soal-soal itu, ya kan? Nah, misalnya mau pilih jenjang tadi SMP sudah, SD misalnya, kalau SMA, SMK ini silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan jenjangnya. Nah, kiranya ini Bapak Ibu, harapannya nanti Bapak Ibu bisa menyarankan kepada para siswanya untuk memanfaatkan website AKM ini untuk para siswa berlatih, mengerjakan, mengingat bahwa bacaan-bacaannya itu cukup panjang, sehingga kalau tidak terbiasa nanti malas dia membaca, sehingga mengerjakannya hanya sembarang saja. Nah, kiranya demikian tentang pemanfaatan website AKM ini. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu bisa membagikan website ini kepada para siswa agar mereka bisa mencoba berlatih soal-soal AKM, di mana soal-soal ini mungkin tidak terbiasa mereka kerjakan. Dan juga Bapak Ibu juga tidak terbiasa memberikan soal-soal seperti soal-soal AKM ini. Kiranya Bapak Ibu mulai sekarang biasakan kepada para siswa itu bisa mengerjakan soal-soal seperti di dalam AKM itu yang memerlukan pemikiran yang tingkat tinggi, memerlukan kejelian, ketelitian dalam hal literasi membaca, termasuk juga nanti literasi numerasi atau matematikanya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.